Bismillahirrahmanirrahim. Dah bunyi Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ustadz ya, para takmir dan jamaah masjid Al-Hidayah yang saya hormati, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati ya, pada malam hari ini ya, ini kesempatan saya pertama kali bisa hadir ya, bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di Masjid Al-Hidayah ya. Tapi kalau Ibu Aisyah ini hampir rutin sebulan sekali ya, termasuk tadi sore ya, sampai asar ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, saya tidak tahu ini materinya apa ini Pak ya, tapi nampaknya sudah ada beberapa orang yang tadi pagi hadir ya Pak ya di Masjid Abu Bakar ya. Jadi ini nanti mungkin ada, supaya tidak plek sama ya, nanti mungkin tetap ada yang sedikit sama ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, mungkin kalau tadi pagi sudah mendengarkan apa yang sudah saya sampaikan ya, itu terkait dengan as-sunan al-yaumiyah ya. Jadi ada amalan-amalan sunnah ya yang bisa kita amalkan dalam setahun ya, sepanjang tahun, sepanjang hidup kita itu ya, itu ada yang sifatnya al-yaumiyah ya, yaitu harian ya, ada yang sifatnya usbu'iyah ya, pekanan ya, ada yang sifatnya syahriyah, bulanan ya, ada juga yang sifatnya tahunan atau as-sanawiyah atau al-hauliyah ya. Tadi di Masjid Abu Bakar sudah sampaikan ya, walaupun baru sedikit ya, itu yang bersifat al-yaumiyah ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ini tidak fokus di al-yaumiyah, tapi ini mungkin nanti secara keseluruhan, mungkin secara singkat-singkat ya. Di satu buku yang termasuk buku yang the best seller ya, ini saat ini ya, yang laris ya, banyak peminatnya, itu adalah buku yang berjudul Amalan-amalan Sunnah Setahun ya, menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Atau kalau dalam bahasa Arab itu namanya As-Sunan Al-Hauliyah fil Quran was Sunnah ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, jadi amalan-amalan sunnah itu saya bagi menjadi 4 ya, al-yaumiyah, al-usbu'iyah, asy-syahriyah, dan al-hauliyah atau as-sanawiyah. Maka yang pertama di antara amal-amal sunnah yang bersifat al-yaumiyah ya, tadi saya sampaikan, pertama dari sebelum tidur sampai bangun tidur ya Pak ya. Ini saya kira sudah jelas ya, kita mau tidur dan bangun tidur saja itu banyak sunnah-sunnah ya, Mas Yasir ya. Di antaranya apa Mas Yasir ini, kalau mau tidur itu apa biasanya itu? Ya, tentu berwudu ya. Idza ateta maja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah ya kan. Jadi kalau kamu hendak tidur ya ke tempat perbaringanmu, maka berwudu sebagaimana wudu untuk sholat ya. Bahkan juga di hadis-hadis yang lain, tadi sudah saya sampaikan juga ya, ternyata Pak atfi'u al-masobih ya. Apa atfi al-masobih? Yaitu matikan lampu ya kan ya.
Ini ternyata dari sisi medis itu tidur dalam keadaan mati yang gelap itu malah lebih sehat ya, menyehatkan ya. Karena hormon apa itu ada ya, itu namanya hormon apa itu ya, itu katanya akan mudah didapatkan ketika tidur dalam keadaan gelap ya. Terus juga apa sinar apa itu juga sangat berpengaruh pada kondisi mata dan sebagainya. Sekali ini yang saya hormati ya. Jadi yang paling umum itu yang biasa kita praktekkan adalah berwudu sebagaimana wudu untuk sholat ya Pak ya. Ini karena berwudu itu tentu banyak hikmah manfaatnya ya. Kalau kita baca di beberapa hadis Nabi itu ternyata apa? Kalau kita sebelum tidur itu berwudu dalam keadaan suci itu malah malaikat itu akan apa? Membersamai kita pada saat kita tidur ya. Bahkan tidak hanya membersamai kita tapi juga apa? Akan mendoakan kita ya kan. Allahumma ighfir li abdika fulan ya. Ya Allah ampunilah hambamu fulan ini ya. Karena apa? Ya namu tohir. Karena apa? Tidur dalam keadaan suci ya kan. Nah, jadi itu diantaranya hikmah manfaatnya tidur apa? Dalam keadaan suci akan dibersamai oleh malaikat, bahkan akan didoakan oleh malaikat ya. Kemudian akan apa? Menghasilkan mimpi yang baik ya. Bahkan juga akan dijauhkan dari gangguan setan ya. Nah, ini ada beberapa hikmah manfaatnya. Termasuk juga adanya muhasabah ya. Muhasabah ya kan. Jadi sebelum tidur malam itu ada namanya muhasabah ya kan. Apa yang kita kerjakan lakukan dalam keseharian itu kita adakan muhasabah, evaluasi ya kan. Barangkali ada hal-hal yang apa? Yang khilaf, yang salah, dosa, maka kita bertobat. Sehingga apa? Tidur dalam keadaan sudah bertobat ya. Maka jika kemudian al-maut menjemput itu, maka sudah dalam keadaan bertaubat. Saya kira selain berwudu ya, bahkan sekalipun dalam keadaan junub pun ya. Ini maaf ya, mungkin malam hari junub ya, maka sebelum tidur pun itu hendaklah berwudu, sekalipun apa? Menunda mandi janabahnya Pak ya. Mungkin karena kalau malam dingin ya, sekalipun sekarang kan sudah maju ya Pak ya, ada apa? Water ya Pak ya. Tapi biasanya orang cenderung menunda ya mandi janabahnya, baik sebelum sholat tahajud atau sebelum sholat apa subuh ya. Maka sekalipun boleh menunda mandi janabahnya, tapi hendaklah sebelum tidur malam itu apa? Yaitu ghusala farjahu ya kan. Jadi membersih membasuh kemaluannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, maka selain itu juga bisa baca beberapa ayat Al-Quran ya kan. Nah, ini yang sudah kita praktekkan biasanya apa Pak? Ayat kursi ya Pak ya. Kemudian trikul, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Bisa ditambahkan dengan apa? 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah ya kan. Nah, ini. Amanar Rasul dan seterusnya ya Pak ya. Nah, ini diantara ayat-ayat atau surat-surat yang bisa kita baca sebelum tidur ya Pak ya. Nah, nanti kemudian ditambah dengan doa yang sudah kita biasa doa. Yang menarik ternyata doa yang biasa kita baca ini ternyata tidak sesuai dengan hadis sahih. Yang kita baca kan biasanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari itu punya apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Nah, ini ternyata selama ini kita keliru ya. Nah, ternyata yang benar yang sahih itu apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, itu ada 2 hadis riwayat Bukhari ya Pak ya. Nah ini.
Nah, kemudian tidur ya. Pada saat kemudian tidur mengalami kegelisahan ya, mengalami rasa takut, mimpi yang buruk, maka diantaranya apa? Membaca ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah. Dimulai dengan yabsuk ya. Apa yabsuk? Meludah an yasarihi ke kiri, tapi meludahnya dengan tipis apa ya? 3 kali ya. Tidak buah-buah tidak teruk, tapi tipisan ya Pak ya. Nah, ini diantara pada saat sebelum tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ketika bangun, maka fajalasa, tetap duduk di tempat duduknya, ya. Kemudian masaha, menghapus bekas tidurnya, kemudian baru berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, ini dalam doa ini mengandung 3 hal. Pertama apa? Alhamdulillah, berarti apa? Pujian kepada Allah. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah keyakinan. Ya. Keyakinan apa? Bahwa roh kita ini, nyawa kita ini berada dalam genggaman Allah. Yang ketiga apa? Keyakinan bahwa kita semua ini akan kembali kepada Allah. Jadi dalam doa bangun tidur ini mengandung 3 hal ini. Yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua keyakinan bahwa ruh, bahwa nyawa itu berada dalam genggaman Allah, yang ketiga apa? Keyakinan bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Nah, ini doa bangun tidur ya Pak ya. Bahkan yang diamalkan oleh Nabi, kemudian setelah itu apa? Melongok mana? Ke langit Pak. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa ya kordengnya dibuka langsung lihat ke langit. Atau keluar sebentar dari rumahnya, melihat ke langit sambil apa? Membaca surat Al-Imran ya Pak ya. Inna fi khalqis samawati itu ya, seterusnya Pak ya. Itu ayat itu yang dibaca ketika melongok kemudian melihatlah langit. Nah, itu diantara sunnah-sunnah baik sebelum tidur maupun bangun tidur. Nah, kemudian nanti apalagi masuk kamar mandi ya kan. Maka ketika masuk kamar mandi itu termasuk sunnah juga adalah apa? Ketika bangun tidur, maka apa? Ada namanya apa? Bersiwak ya, bersiwak atau sebelum bersiwak adalah cuci tangan. Karena kita nggak tahu tangan kita tadi malam ngapain ya Pak ya. Maka itu itu juga merupakan bagian dari sunnah ya Pak ya. Termasuk juga ketika kita masuk kamar mandi dan keluar kamar mandi. Kita masuk kamar mandi dengan mendahulukan kaki kiri. Dengan membaca doa apa sebelumnya membaca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu baca doanya sebelum masuk, ya kan? Maka kemudian masuk dengan mendahulukan kaki kiri. Maka ketika keluar mendahulukan kaki kanan. Lah ini bacanya apa? Ghufranak ya. Ini yang menarik itu kenapa kok keluar dari kamar mandi kok bacanya ghufranak ya Pak ya? Apa ghufranak artinya apa Pak? Aku mohon ampun. Kenapa keluar dari kamar mandi kok mohon ampun? Ya. Ini kira-kira kenapa Pak? Kenapa Pak? Kenapa keluar kamar mandi kok mohon ampun ya? Ini kalau saya baca dalam beberapa penjelasan-penjelasan dari hadis-hadis itu, diantaranya pertama karena Rasulullah SAW itu orang yang setiap saat selalu berzikir Pak. Maka pada saat beliau berada di tempat yang seperti itu, beliau tidak berzikir. Maka kemudian beliau keluar langsung segera berzikir mohon ampunnya. Karena beliau adalah orang yang selalu berzikir dimanapun saat apapun. Maka ketika beliau berada di tempat seperti itu, maka beliau meninggalkan zikir. Kemudian alasan yang kedua, itu karena beliau merasa apa?
rasa apa? Apa? Masih berkurangnya syukur kepada Allah. Ya. Masih sangat sedikit sekali syukurnya kepada Allah. Allah sudah memberikan banyak makanan, nikmat berupa makanan, mudah untuk mencernanya, dan memudah juga untuk mengeluarkannya. Itu satu bentuk nikmat yang sangat luar biasa. Allah berikan makanan, mudah mencernanya, sekaligus juga mudah untuk mengeluarkannya. Maka ini karena beliau merasa sedikit rasa syukur dibandingkan dengan nikmat Allah itu, maka beliau kemudian segera beristighfar. Ini diantara yang sifatnya yaumiyah, Pak. Belum nanti ketika melepas pakaian, ya, memakai pakaian, itu juga semua ada sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang perlu diperhatikan adalah ketika melepas pakaian ini, Pak ya. Karena harus diperhatikan auratnya ya, Pak ya. Auratnya, ya. Ini kalau aurat lelaki sesama lelaki, apa? Aurat laki apa, Pak? Kalau auratnya laki-laki itu apa? Nah, bainas surrah war rubbah ya, Pak ya. Nah, ini yang menarik itu ada dua pendapat, Pak. Yang pertama, kalau saya baca di tarji adalah mulai dari pusar sampai ke lutut, Pak. Kalau mulai dari pusar ke lutut berarti mulai dari pusarnya, Pak. Ya. Berarti pusar itu termasuk aurat. Ya. Jadi asyurrah warrubbah minal aurah. Jadi yang namanya pusar sampai ke lutut itu adalah aurat. Tapi pendapat yang kedua adalah antara pusar dan lutut. Ya. Maka ketika mengatakan antara, ya, berarti di bawah pusar, di atas lutut, Pak. Ya. Nah, ini. Tapi kalau kita baca di tarji itu adalah mulai dari pusar sampai ke lutut, itulah aurat, Pak. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, itu auratnya laki-laki ya, Pak ya. Ya. Tapi maaf kalau di hadapan istrinya sendiri itu tidak ada aurat ya, Pak ya. Termasuk juga sebaliknya suami istri ke suami. Ya. Namun untuk auratnya para wanita, ya, ini adalah ma'adal wajual kafen ya, Pak ya. Ma'adal wajual kafen. Maka seluruh anggota badannya itu adalah aurat, kecuali apa? Wajah dan dua apa, Pak? Nah, ini yang menarik, telapak tangan apa tapak tangan, Pak? Maka kalau yang saya paham itu yang benar adalah tapak tangan, bukan telapak tangan, Pak. Karena kalau tapak tangan itu apa? Zohirun wa batinan, jadi luar dalam, Pak. Nah, ini tapak tangan itu, ya kan? Ini kalau yang saya pahami itu bukan telapak tapi tapak tangan, Pak ya. Jadi luar dan dalamnya itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian masih banyak ya sunnah-sunnah yang sifatnya yaumiyah ya. Nanti ketika berangkat ke masjid ya, ketika berada di masjid, ketika pulang dari masjid itu juga semua banyak sunnah-sunnahnya. Termasuk apa? Berwudu dari rumah, Pak. Jadi kalau kita ke masjid itu berwudu dari rumah. Man tatahharu fi baiti summa masya ila baitin libuyutilah. Maka kita berwudu sejak dari rumah. Itu termasuk juga sunnah, Pak. Saya kira itu masih banyak sekali, termasuk juga nanti terkait dengan sholat-sholat sunnah dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah as-sunan al-usbu'iyah, Pak ya. Kata usbu'iyah berarti apa, Pak? Pekanan ya, Pak ya. Mingguan ya, Pak ya. Kalau tadi al-yaumiyah adalah apa? Harian. Nah, ini adalah yang sifatnya mingguan pekanan, Pak ya. Nah, ini diantaranya adalah apa? Puasa Senin ke Kamis ya, Pak ya. Karena Rasulullah SAW yataharra saumal isnin wal khamis ya. Jadi Rasulullah SAW itu secara rutin melaksanakan puasa Senin ke Kamis. Ya.
Kemudian apalagi? Yaitu yang terkait dengan malam Jumat dan hari Jumat. Nah, ini malam Jumat. Kita bacanya biasa surat apa? Surat apa Pak malam Jumat Pak? Al-Kahfi ya Pak ya. Nah, ini memang yang disunahkan adalah membaca surat Al-Kahfi baik malam Jumat maupun hari Jumat ya. Nah, memang di sebagian besar masyarakat kita ini lebih banyak baca surat ya Yasin ya. Nah, tapi kalau saya baca dalam beberapa hadis itu ternyata hadisnya lemah Pak ya. Hadisnya lemah, tapi bagi mereka ada satu prinsip ya, satu kaidah bahwa jawazul amali bidhaif fi fadailil a'mal Pak ya. Jadi apa? Kebolehan mengamalkan hadis yang dhaif dalam fadailul a'mal Pak ya. Nah, ini jadi ada kebolehan mengamalkan hadis dhaif dalam perkara-perkara apa? Fadailul a'mal. Itu menurut mereka seperti itu. Tapi kita hendaknya sesuai dengan sunnah yang sahih al-maqbulah, yaitu membaca surat Al-Kahfi baik malam Jumat maupun di hari Jumat. Kemudian sunnah-sunnah yang lain saya kira banyak yang di hari Jumat ya, termasuk adalah mandi wajib ya Pak ya. Nah, jadi ghuslul Jum'ati wajibun ala kulli muhtalimin ya. Jadi mandi Jumat itu wajib ya. Nah, mandi dari itu wajib bagi siapa? Muhtalim ya. Muhtalim itu adalah orang yang sudah dewasa ya. Tentu bagi yang akan menghadiri apa? Sholat Jumat ya. Nah, ini. Jadi memang dalam hal ini kata-kata wajib itu ada dua pemahaman Pak ya. Ada yang memahami wajib itu adalah bahwa tidak sah toharoh tanpa mandi ya Pak ya. Jadi tidak sah toharoh tanpa mandi ya. Tapi pendapat yang kedua, ini mayoritas ulama mengatakan bahwa kata-kata wajib di situ adalah apa? Menunjukkan afdolnya Pak. Jadi afdolnya adalah bagi yang menghadiri sholat Jumat adalah mandi wajib Pak ya. Jadi bagi yang ada uzur ya, alasan-alasan syar'i sehingga tidak mandi, maka sholat Jumatnya tetap sah Pak ya. Tapi memang afdolnya utamanya adalah mandi. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini kalau mandi wajib itu caranya bagaimana Pak? Kaifiahnya bagaimana ini? Ya, nah, tentu pertama adalah berwudu ya Pak ya. Berwudu ya. Tapi sebelum berwudu biasanya apa? Membersihkan dulu kemaluannya ya Pak ya. Kemaluannya. Tapi sekali lagi, nah, memegangnya dengan tangan kiri, ceboknya juga dengan tangan kiri ya Pak ya. Nah, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk sholat, maka kemudian dimulai dari apa? Nah, ini menuangkan air ke atas kepala, di kepala Pak. Kepala ya, kalau bisa setelah dituangkan kasih apa Pak? Kayak mungkin sampo ya Pak ya, gini ya, langsung di itu 3 kali. Nah, setelah itu kemudian siramkan, tuangkan badan di kanan dulu, baru sebelah kiri ya Pak ya. Sampai rata dengan cara digosok dan sebagainya, maka kemudian nanti diakhiri dengan membasuh kaki ya. Itu cara mandi wajib Pak. Nah, ini memang ada sedikit perbedaan antara mandi wajib karena junub dengan mandi wajib karena suci dari haid Pak. Nah, ini kalau suci dari haid itu tidak harus dengan kalau suci dari haid itu harus melepas apa? Kepangan Pak, kepangan rambut bagi wanita Pak ya. Nah, tapi ketika mandi janabah itu tidak harus, tapi yang penting apa? Air itu mengalir sampai ke pangkal rambut. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi banyak sunnah-sunnah yang terkait dengan
hari Jumat dan termasuk juga terkait dengan sholat Jumat ya Pak ya. Maka setelah mandi janabah, kemudian dengan wangi-wangian berangkat ke masjid lebih awal ya Pak ya. Karena kalau lebih awal, ya, maka apa? Akan kama korruba badanah Pak ya. Maka dia seakan-akan kurban dengan apa Pak? Dengan onta ya. Saya ingat betul dulu ketika kuliah di Jogja ya, itu satu kos dengan orang Kristen Pak ya. Mas Sigit orang Delanggu Klaten ya Pak ya. Kuliah di waktu itu Duta Wacana apa Satya Wacana ya di Jogja itu ya. Ya itu. Satya Wacana ya kalau saya ya. Itu. Tapi dia itu orang yang apa Pak ya. Jadi orang yang sangat familiar, yang sangat komunikatif ya Pak ya. Bahkan selalu mengingatkan kita di saat tiba waktu sholat Pak ya. Selalu mengingatkan kita termasuk di hari Jumat ya. Kita anak-anak kos biasa bersanteria ya Pak ya. Makanya harus ya Pak ya, khutbah mulai apa ya Pak ya. Tapi beliau selalu ngoprak-ngoprak. Ayo cepet. Ben oli unto ya Pak ya. Makat gasik ben oli unto begitu Pak. Nah ini. Jadi kalau berangkat lebih awal, yang paling awal tentu seperti kurban dengan onta. Yang berangkat yang kedua seperti kurban dengan sapi. Yang ketiga seperti kurban dengan kambing. Yang keempat kadajajah seperti kurban dengan ayam. Yang berikutnya baido berarti endok ya Pak ya, telur ya Pak ya. Nah ini ada beberapa masalah terkait dengan sholat Jumat ya Pak ya. Pertama, ini ada seorang takmir ya, pernah menyampaikan ke saya bagaimana kalau khotib ya, apakah boleh khotib diganti ketika sedang khutbah Pak. Jadi awalnya cerita adalah ketika khotib itu datangnya terlambat Pak ya. Jadi terlambat sedikit, hanya 3 menit ya. Tapi di masjid itu on time Pak ya. Jadi kalau timer sudah bunyi langsung, kalau nggak ada ya langsung ada yang menggantikan Pak. Biasanya imam rawatibnya yang selalu standby untuk mengganti Pak. Padahal khotib itu sudah konfirmasi akan datang ya Pak ya. Hanya saja memang mungkin ada kendala di perjalanan Pak ya. Sehingga terlambat 3 menit Pak ya. Maka kemudian apa? Kemudian imam rawatib itu apa? Langsung menggantikan, Pak. Nah ini ketika khotib yang apa itu datang, ya tetap dia hanya apa menjadi jamaah bukan khotib, ya, Pak. Dan ini saudara yang saya hormati, khotib Jumat ya diganti ya Pak ya. Apakah boleh mengganti khotib Jumat sedang khutbah ya Pak ya? Atau khotib Jumat minta diganti ya Pak ya? Ini yang saya pahami di sini, sekalian yang saya hormati, bahwa khotib itu ya kalau ada apa? Ada mungkin apa? Tidak sedang kurang enak badan atau sedang sakit ya, atau mungkin hampir pingsan ya, maka satu dia boleh tetap meneruskan khutbahnya ya Pak ya. Tapi yang penting adalah 5 rukun khutbah itu semua terpenuhi Pak. Pertama apa? Rukun yang pertama adalah memuji Allah ya Pak ya. Yang kedua Pak adalah sholawat Nabi. Rukun yang ketiga adalah apa? Ajakan bertakwa. Rukun yang ketiga adalah membaca ayat Al-Quran. Rukun yang keempat adalah ajakan bertakwa. Rukun yang kelima adalah mendoakan kaum muslimin. Itu 5 rukun Jumat Pak. Maka kalau 5 rukun ini terpenuhi, maka sah khutbahnya Pak ya. Maka sebenarnya khotib itu ya asal 5 rukun ini terpenuhi, saya kira ini sudah cukup Pak ya.
Maka khotib yang tadi ya, bagaimana, apakah boleh minta diganti atau diganti? Boleh Pak ya. Kalau khotib itu masih di khutbah yang pertama, maka penggantinya cukup hanya meneruskan khutbahnya Pak. Tapi kalau sudah masuk di khutbah yang kedua, maka khotib yang menggantikan harus memulai dari khutbah pertama. Itu seperti itu Pak ya. Jadi boleh ya. Tapi kalau tadi khotibnya sedang tidak enak badan ya, atau kemudian mau pingsan dan sebagainya, maka bisa saja dia meneruskan khutbahnya ya. Kemudian duduk ya di antara khutbah itu ya. Maka sebenarnya boleh dia minum Pak ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak disiapkan minuman Pak bagi khotib Pak? Ada nggak? Di beberapa masjid itu ada loh Pak, ya, ada disiapkan ya air mineral ya. Saya bahkan juga sering ya, minum ya pada saat duduk di antara dua khutbah. Tapi ada betul-betul ada hajat Pak, karena haus ya, atau mungkin untuk mengurangi rasa panas dan sebagainya, itu boleh ya. Nah itu. Jadi minum itu boleh Pak bagi khotib ya Pak ya. Tapi tentu sambil duduk ya Pak ya. Nah, ini. Maka kemudian khotib itu yang tadi kurang enak badan itu meneruskan khutbah yang kedua, tapi sekali lagi maka bisa dengan tadi memenuhi rukun-rukun khutbahnya, yaitu tadi ya, termasuk mendoakan kaum muslimin ya Pak ya. Terus sekalian yang saya hormati, yang juga menjadi masalah lagi adalah ketika khotib itu batal wudunya Pak. Nah ini, saya pernah ditanya juga bagaimana kalau khotib itu batal wudunya ya. Apakah meneruskan khutbahnya atau apa? Atau apa? Diganti. Nah ini ada dua pendapat Pak. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa di antara syarat sahnya khotib adalah suci Pak. Tapi di pendapat yang kedua, mayoritas ulama mengatakan apa? Kalau khotib Jumat itu batal wudunya, maka boleh meneruskan khutbahnya Pak sampai selesai. Hanya saja nanti ketika akan bertindak sebagai imam, maka dia harus berwudu Pak. Atau mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam. Nah, itu seperti itu Pak. Jadi khutbahnya tetap sah sekalipun khotibnya sudah batal wudunya ya. Maka yang penting nanti pada saat sholat Jumatnya dia berwudu lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian terkait dengan hari Jumat juga adalah tentang masbuk ya Pak ya. Masbuk Pak ya. Ini ada juga orang yang datang ke masjid Jumatan tapi tidak sempat mendengarkan khutbah Pak ya. Nah, maka kalau khutbahnya terpenuhi rukunnya, sholat Jumatnya terpenuhi rukunnya, maka orang itu sah sholatnya Pak. Maka sekalipun tidak sempat mendengarkan khutbah Jumat, maka sholat Jumatnya tetap sah sekalipun tidak mendengarkan khutbah Jumat. Asal apa? Khutbah Jumatnya terpenuhi rukunnya. Asal sholat Jumatnya terpenuhi rukunnya, maka sholatnya sah ya. Kemudian bagaimana dengan masbuk ya? Kalau masbuk kurang 1 rakaat, maka dia harus menyempurnakan kekurangan rakaatnya. Waman adrakas sholah fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Ya. Jadi apa yang kamu dapatkan dalam sholat itu, maka fasallu, sholatlah, ikutilah apa yang menjadi gerakan imam Pak. Wa ma fatakum fa'atimu, maka apa yang kurang maka hendaklah disempurnakan ya. Maka kalau dia kurang 1 rakaat, maka cukup menyempurnakan 1 rakaat lagi. Nah ini yang menarik kalau masbuk murni Pak. Dia tidak mendapati 1 rakaat.
datang sudah di rakaat yang kedua atau apa? Sudah ruku imamnya, sudah selesai rukunya ya. Tapi kalau imamnya masih ruku di rakaat yang kedua, maka dia tetap bisa mendapatkan satu rakaat. Tapi kalau sudah selesai rukunya, apa sedang i'tidal atau sedang sujud, maka berarti dia tidak mendapati satu rakaat. Nah, ini memang ada pendapat di mana dia harus menggantinya dengan sholat zuhur ya. Namun kalau saya baca di tarjih, sebagaimana tadi hadis, wa ma adrakumus shalah fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Maka tidak mengganti dengan sholat zuhur 4 rakaat, tapi tetap 2 rakaat sholat Jumat. Ini yang saya pahami dari tadi. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian yang berikutnya adalah as-sunan asy-syahriyah Pak ya. Jadi amalan-amalan sunnah bulanan ya Pak ya. Maka diantaranya adalah puasa Ayyamul Bid dan puasa 3 hari dalam setiap bulan ya Pak ya. Beberapa hari yang lalu saya lihat di grup WAG itu ramai ya Pak ya. Ketika majelis tarjih menyatakan bahwa puasa Ayyamul Bid itu tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Maka boleh di tanggal berapapun ya. Nah, tidak mesti tanggal 13, 14, 15. Kemudian ada beberapa komentar dari teman-teman kita ya, ada Ustadz Alif, ada Abdullah Sungkar ya dan sebagainya. Ini kalau saya baca dalam kitab Nalul Author karya Muhammad Imam Asy-Syaukani ya, itu memang di situ ada bab tentang puasa Ayyamul Bid dan ada bab tentang puasa 3 hari dalam setiap bulan Pak. Jadi beda ini. Satu bab saumu Ayyamil Bid, yang kedua bab siyam saat ayyami min kulli syahrin ya. Jadi ada bab tentang puasa Ayyamul Bid, ada bab tentang puasa 3 hari dalam setiap bulan ya. Itu ada hadis-hadisnya ya. Nah, ini puasa Ayyamul Bid itu diantara hadisnya adalah ketika Rasulullah berkata kepada ya Abu Dzar, idza sumta salas aymin kulli syahrin fasum salasata asyrah arba asyrah wa khamsata asyrah ya Abu Dzar, kalau kamu ingin berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, maka berpuasalah di tanggal 13, 14, 15. Bahkan ada redaksi yang secara khusus menyebutkan Ayyamul Bid salas asyrah, arba asyrah, wa khamsa asyrah ya. Jadi Ayyamul Bid itu pada saat purnamanya bulan Pak ya. 13, 14, 5, jadi hari-hari putih ya Pak ya. Nah ini. Kemudian ada hadis yang lain yang menyebutkan tentang puasa 3 hari dalam setiap bulan Pak. Jadi fi syahri dalam satu bulan Rasulullah puasanya apa? Yaitu dimulai dari Sabtu, Ahad, Senin. Sabtu, Ahad, Senin. Di bulan berikutnya Rasulullah berpuasa Selasa, Rebo, Kamis, Pak. Nah, ini ada penjelasan seperti itu. Jadi dalam satu bulan Rasulullah berpuasa Sabtu, Ahad, Senin. Di bulan berikutnya Rasulullah berpuasa Selasa, Rebo, Kamis. Ya. Itu yang menunjukkan tentang puasa 3 hari dalam setiap bulan. Maka dalam kitab Nalul Author itu ada penjelasan. Pertama bahwa ittifaqul ulama, para ulama beritifak sepakat bahwa puasa Ayyamul Bid adalah tanggal 13, 14, 15 Pak. Itu yang dimaksud dengan puasa Ayyamul Bid adalah pada saat purnamanya bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Kemudian yang kedua, ikhtilaful ulama beda pendapat tentang puasa 3 hari dalam setiap bulan. Yang dimaksud puasa 3 hari itu apa? Ya. Maka di sini ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama termasuk para sahabat Nabi, di situ ada Umar bin Khattab, ya, ada Ibnu Abbas,
termasuk juga ada Abu Dzar yang mengatakan bahwa puasa 3 hari dalam bulan itu adalah puasa Ayyamul Bid, Pak. Jadi yang dimaksud puasa 3 hari itu adalah puasa Ayyamul Bid, ya. Pendapat yang kedua menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan bahwa puasa 3 hari itu adalah bukan Ayyamul Bid, berarti selain di tanggal itu, ya. Berarti selain tanggal 3 tanggal itu adalah yang disebut dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan, Pak. Nah, ini ada perbedaan pendapat terkait dengan puasa 3 hari dalam setiap bulan. Namun dari pendapat-pendapat itu menunjukkan puasa 3 hari dalam setiap bulan itu yang paling utama, yang paling afdal adalah puasa di hari-hari bid, yaitu 13, 14, 15. Maka untuk menjaga mengistiqomahkan puasa 3 hari itu, dikala di tanggal-tanggal bid itu tidak bisa mengamalkan, maka bisa mengamalkan di selain tanggal itu untuk mengistiqomahkan puasa 3 hari. Yang keutamanya sama antara puasa Ayyamul Bid dengan puasa 3 hari sebulan. Apa keutamannya? Sama dengan puasa sepanjang tahun. Karena apa? 1 kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. 3 hari berpuasa dalam setiap bulan artinya apa? Berarti sama dengan 30 hari berpuasa. Kalau setiap bulan berpuasa 3 hari, setiap bulannya artinya apa? Berarti sepanjang tahun dia berpuasa atau mendapatkan pahala puasa setahun, Pak. Kemudian yang terakhir adalah as-sunan as-sanawiyah atau al-hauliyah, yaitu yang sifatnya tahunan, Pak. Ini seperti di bulan-bulan, seperti bulan-bulan apa? Seperti Zulhijjah, ya, Muharram, dan bulan-bulan yang lain, ya, Pak, ya. Nah, ini seperti kemarin di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama kita puasa 9 hari. Ya. Nah, tapi puasa 9 hari itu yang utama adalah tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan puasa Arafah. Tapi boleh mengamalkan puasa 9 hari, tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena memang ada dasarnya, yaitu hadis dari Hafsah, ya, Pak, ya. Di mana Hafsah, salah seorang istri Nabi, mengatakan di antara 4 perkara yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, di antaranya ada apa? Nabi berpuasa di puluhan pertama di bulan Zulhijjah, yaitu sampai tanggal 1 sampai tanggal 9. Sekalipun istri Nabi yang lain yaitu Aisyah mengatakan apa? Aku tidak pernah mengetahui Nabi berpuasa 9 hari kecuali puasa tanggal 9-nya. Jadi antara 2 istri Nabi itu saja beda, Pak, ya. Namun demikian menurut para ulama tetap dibolehkan, dianjurkan berpuasa 9 hari karena juga dikuatkan dengan hadis-hadis yang lain bahwa amal soleh yang disukai oleh Allah diantaranya adalah amal soleh yang dilakukan pada puluhan pertama di bulan Zulhijjah, diantaranya adalah puasa, ya, Pak, ya. Kemudian kalau di bulan Zulhijjah kemarin, ya, ada seperti apa? Takbir mutlak, takbir muqayyad, ya, Pak, ya. Kalau takbir mutlak itu sejak awal Zulhijjah, ya, Pak, ya. Kalau takbir muqayyad itu dimulai dari hari Arafah ba'da subuh sampai akhir tasyrik, ya, Pak, ya. Maka itu biasanya dilakukan setelah sholat fardu, zikirnya itu diganti dengan takbiran, Pak. Ini biasanya ada kekeliruan di kita itu setelah salam langsung takbiran. Sebenarnya setelah salam istighfar dulu 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, baru takbiran, Pak. Nah, ini seringkali kita saksikan salam langsung takbiran, Pak.
Harusnya itu istighfar dulu 3 kali, kemudian Allahumma salam dan seterusnya, kemudian baru takbiran. Itu sampai akhir hari tasyrik, yaitu waktu asar. Kemudian terkait dengan kurban ya Pak ya, dengan kurban ya Pak ya. Ini saya beberapa kali mendapat laporan ya, sohibul kurban itu kan bagiannya sepertiga ya Pak ya, sepertiga ya. Ada sohibul kurban sudah mendapatkan sepertiga, minta tambahan Pak ke panitia. Alasannya apa? Ingin berbagi dengan kerabatnya, dengan tetangganya Pak. Karena apa? Sohibul kurban itu rumahnya jauh dari tempat penyembelihan itu, dari panitia itu. Khawatirnya tetangga-tangganya tidak dapat dari panitia kurban. Nah, maka dia minta tambahan supaya bisa dia berbagi dengan tetangganya. Nah, panitia itu katanya tidak boleh. Sepertiga itu sudah cukup, sudah bagiannya, ya, dan sebagainya. Nah, ini yang saya hormati. Maka terkait dengan apa? Pembagian daging kurban itu, kalau menurut surat Al-Hajj apa? Pertama, kulu minha. Fakulu minha itu adalah bahwa sohibul kurban mendapat maksimal sepertiga, Pak. Yang kedua, wa'at'imu al-qani wal mu'tar. Kata-kata wa'at'imu itu kepada al-qani siapa? Orang yang sudah apa? Cukup ya Pak ya, sehingga tidak minta. Artinya apa? Berarti sepertiga itu adalah dihadiahkan kepada siapa? Ya mungkin kerabatnya, tetangganya, kenalannya. Kemudian al-mu'tar itu adalah orang yang meminta-minta. Berarti disedekahkan kepada para fakir miskin ya. Nah, ini pembagiannya seperti itu ya. Maka sebenarnya panitia bisa saja bijak kalau memang sohibul kurban itu rumahnya jauh dari apa? Masjid atau kepanitiaan itu ya. Dengan harapan apa? Dia akan bisa berbagi dengan tetangganya yang ada kemungkinan tidak mendapatkan jatah dari panitia, Pak. Seperti maaf ya, di Masjid Nun itu kan yang kurban jauh-jauh Pak rumahnya ya. Sementara lingkungan masjid itu apa? Tidak ada yang kurban di situ ya kan. Padahal mereka juga minta jatah ya Pak ya. Nah, ini yang sohibul kurban yang jauh-jauh ini juga mereka pengen juga berbagi dengan tetangganya sendiri ya Pak ya, seperti itu. Saya kira itu ya, banyak sekali termasuk di bulan Muharram ini ya Pak ya. Ini di bulan Muharram ini banyak sekali santunan ya. Ini memang santunan itu adalah sedekah ya Pak ya. Memang di bulan Muharram ini kita dianjurkan untuk banyak berbuat kebajikan, amal soleh termasuk dengan sedekah santunan. Mungkin yang keliru itu kalau mengkeramatkan ya Pak ya, mengkeramatkan seperti hari Asyura sebagai apa? Badane orang miskin ya Pak ya. Nah, memang ada hadis begini Pak. Asya'i anil armalah kal mujahidi fi sabilillah wa yasumu naharoha wa yaqumu lailaha. Jadi orang yang menyantuni para janda dan orang-orang miskin itu seperti laksana dia berjihad di jalan Allah, laksana seperti orang berpuasa di siang harinya, laksana seperti orang apa? Qiyam di malam harinya. Itu hadisnya sahih Pak ya. Tapi di situ tidak ada apa? Pengkhususan yaitu Asyura Pak ya kan. Artinya boleh kapan saja. Termasuk juga menyantuni anak yatim Pak ya. Malah justru kalau dikhususkan pada Asyura, malah hadisnya menjadi lemah Pak. Man masaha yadahu ala ro'si yatiman yauma Asyura, maka apa? Rafa'allahu bi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang menyantuni anak yatim di hari Asyura, nah, maka setiap rambutnya itu darajah kebaikan, pahala. Padahal rambutnya anak itu banyak Pak ya, berarti menunjukkan banyaknya pahala. Nah ini kalau ada kata Asyura itu malah menunjukkan hadisnya menjadi
lemah. Maka tidak mengkhususkan di bulan Muharram ya. Tapi memang momentum Muharram ini karena kita untuk memperbanyak amal soleh, karena amal-amal kebajikan yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia seperti Muharram, maka tentunya akan dilipat gandakan pahala. Demikian juga sebaliknya, kezaliman dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram ini juga akan dilipat gandakan adalah dosa. Saya kira demikian, Bapak sekalian rahimakumullah, karena sudah masuk Isya ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.